Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas soal belajar Blogspot lagi, yaitu part 5. Kita udah sejauh ini untuk belajar website, khususnya ini buat yang ingin membahas soal cerita atau sharing ya, daily, diary gitu, catatan harian atau mau berbagi konten-konten tutorial atau tips ya atau berita, dan ini bisa teman-teman praktekkan ya dari awal, bisa tonton di video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal cara membuat artikelnya. Di sini gue menggunakan bantuan ChatGPT. Kebetulan di sini masih kosong ya, belum ada artikel. Di mana bantuan ChatGPT juga ada yang bertanya nih, apakah bisa menghasilkan uang dari bantuan ChatGPT gitu? Apakah bisa dimonetisasi, diuangkan gitu? Jawabannya adalah bisa. Dimana kita yang penting jangan plek-ketiplek semua. Pastikan kita mengubahnya gitu. Ada beberapa kata yang harus kita ubah kayak misalkan bahasa yang baku gitu. Pokoknya itu bisa ke depannya nanti kita berusaha membangun hal itu ya, nanti semoga sampai kita belajar ke AdSense ya, keterima AdSense. Oke, di sini sebelumnya eh gua akan buat konten postingan ya, yaitu berdasarkan materi yang kita inginkan ya. Kalau gue sendiri udah punya materi atau tema lah, yaitu gue mau ngambil dari channel YouTube gue. Kalau dan kan ini bentuknya audio ya atau video gitu, ada suaranya. Jadi cuman video audio gitu. Jadi nggak ada banyak menampilkan visual. Oke, seperti ini contohnya. Halo semuanya, selamat datang. Jadi cuman teks doang, jadi ibaratnya gue anggaplah audio. Nah, materi ini akan gue pakai di tutorial kali ini, di pembuatan posting pertama ya. Di sini langsung aja kita buat postingan atau artikel dengan bantuan ChatGPT. Oke, di sini kita siapkan judulnya. Untuk judulnya bener-bener ini full bantuan ChatGPT. Kita ubah yang menurut kita itu nanti ada yang baku gitu. Nah, pertama-tama di sini kalau teman-teman mengambil tema atau topik dari sebuah video, misalkan kalau teman-teman punya sendiri ya silahkan ambil sendiri. Tapi kalau misalnya pakai YouTube orang lain itu bisa berikan sumber nantinya. Nah, caranya mengambil dari isi konten ini gimana? Pertama, gue salin terlebih dahulu ya. Di sini gue salin bagian atas, lalu kita transkrip ya. Sini kita paste transkrip dengan namanya situs santiago.com. Nah, nanti otomatis pembahasan yang ada di dalam video itu akan terkompres ya. Jadi video menjadi teks gitu. Oke. Gunanya apa di sini? Gue mau mengambil style, gaya bahasa atau cara penulisan ya, cara pembicara dari yang udah gue buat sebelumnya. Oke, jadi kita paste di ChatGPT sini. Kita tambahkan tolong pelajari bahasanya. Oke. Jadi seperti itu dulu. Bahasa yang kamu gunakan gaya yang santai ya. Oke. Jadi memang bahasa yang gue gunakan di sini adalah seakan-akan berbicara dengan audiens, gaya santai, penggunaan kata yang formal ya. Oke. Nah, kita di sini sebelum membuat artikelnya, kita akan bercerita terlebih dahulu pada ChatGPT ini. Aku ingin membuat artikel. Tolong bahasa dan stylenya samakan dengan teks di atas. Nah, di sini ini triknya yang banyak orang nggak tahu ya. Yang mana kalau kita mintanya ke ChatGPT itu ngasal gitu. Sebenarnya ada triknya, ini yang gue bagikan. Triknya adalah di mana kita harus mengikuti style yang akan kita ambil gitu. Misalkan teman-teman mau ngambil dari berita-berita besar gitu, kayak dari artikel yang cukup terkenal ya seperti Tribun, itu bisa teman-teman copy terlebih dahulu, terus
kan ke ChatGPT untuk mengambil style penulisannya gitu. Nah, itulah cara tipsnya yang banyak orang nggak tahu gitu. Maka dari itu seperti itulah ya. Oke, jadi ini gue mengambil bahasa dari video gue sendiri karena gue suka dengan style gue sendiri ya. Jadi aku ingin menambahkan membuat artikel, tolong bahasa dan style samakan dengan teks di atas. Nanti di bawah ini yang akan saya sampaikan, kita tambahin ya, adalah tentang judulnya. Dan kamu harus memberikan informasi yang kamu tahu. Oke, tentu aku siap membantu. Silahkan beritahu judul dan topik. Oke, judulnya hampir sama seperti yang sudah aku paste. Oke. Nah, di sini poin-poinnya dikasih tahu juga ya. Oke. Di sini apa itu sapioseksual ya? Apa sapioseksual di sini kita ketik aja. Tolong buatkan judul yang menarik untuk artikel pertamaku, misalkan gitu. Yaitu tentang sapioseksual. Jelaskan untuk targetnya adalah generasi Z atau Gen Z. Dan supaya relate judulnya buat yang menarik untuk umur Gen Z sekitar 20 tahunan. Oke, jadi kita harus benar-benar buat judul atau artikel semua lengkap. Dan tambahkan tag juga 5 saja. Dan untuk artikelnya diawali dengan kata seperti ini ya, terserah teman-teman. Misalkan kayak halo semuanya gitu. Dengan kata halo semuanya. Selamat siang, sore, atau nggak usah. Selamat halo semuanya. Oke. Dan diakhiri terima kasih sudah membaca. Semoga menambah wawasan baru. Oke. Untuk artikel ya, gue lupa. Untuk artikelnya 300 kata saja. Tolong jelaskan. Oke. Nah, jadi seperti itu kita enter, kita akan lihat hasilnya. Oke. Nah, di sini ChatGPT kita ini memiliki memori dan bla bla bla. Jadi Anda yang mengendalikan, asisten yang pintar ya. Oke. Nah, di sini halo semuanya. Nah, ini diawali. Oke, untuk judulnya adalah sapioseksual ya. Nah, ini kita bisa dijadikan judul yang menarik. Oke. Nah, apakah sudah sesuai yang kamu inginkan? Nah, ini terserah teman-teman bisa baca kembali apakah sudah sesuai yang diinginkan. Jadi, halo semua. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin baru buat sebagian dari kalian belum tahu gitu. Nah, ini kan agak nggak jelas nih bagian sini. Ini bisa diganti. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin baru buat sebagian dari kalian. Sapioseksual. Nah, apa itu? Itu. Jadi ini tanda-tanda komanya bisa diatur-atur aja gitu ya. Nah, ini kita copy. Bisa langsung kita paste aja. Sini. Kita paste. Halo semua. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin masih baru buat sebagian dari kalian yang belum populer dengan yang namanya sapioseksual.
Oke, ini mungkin bisa bahasa Inggris, kita italik. Nah, udah pernah dengar istilah ini belum? Belum guys, misalnya gitu ya. Kalau belum, simak yuk, karena bisa jadi kamu termasuk salah satunya. Oke. Nah, jadi di sini kita menambahkan kata guys ya, misalkan biar kayak nggak terlalu kaku ya. Nah, di sini penjelasannya adalah, jadi sapioseksual itu adalah seseorang yang tertarik secara seksual dan romantis dengan kecerdasan orang lain. Buat mereka, kecerdasan jauh lebih menarik daripada penampilan fisik. Bukan berarti fisik nggak penting, tapi daya tarik utamanya datang dari cara seseorang berpikir, berbicara, dan berargumen gitu. Nah, Gen Z dikenal dengan cintaannya pada diskusi yang mendalam, obrolan yang berisi, dan eksplorasi ide baru. Nah, buat kalian yang merasa senang atau tertarik sama dengan orang ya, karena obrolannya seru, penuh pengetahuan, nah itu bisa jadi lo adalah seseorang yang disebut sapioseksual ya. Jadi ini bisa di bahasa lo atau kamu gue gitu-gitu ya. Mau gue atau kamu terserah, mau diubah gitu ya. Bagi sapioseksual, otak adalah hal yang seksi gitu. Nah, ini udah cukup bener banget. Ini 300 kata simpel aja ya, buat artikel nggak harus panjang-panjang. Ketika seseorang berpikir, bertanya-tanya, atau bahkan mengubah, oke, interaksi mental yang mendalam, kayak aman-aman. Nah, sini. Jadi, kalau kamu sering merasa tertarik sama yang bisa mengasah pikiranmu, ini kamu punya cenderung sampai seksual. Di zaman sekarang, terutama di era digital koneksi. Nah, jadi gua rasa ini udah cukup oke, karena menjelaskan lah dari apa itu namanya sapioseksual ya. Oke. Untuk judulnya di sini gua kasih tahu nih triknya nih. Sini aku kurang suka. Aku kurang suka dengan judulnya. Jadi kalau kurang suka kita bisa minta juga. Aku kurang suka dengan judulnya. Boleh dibuatkan 3 opsi lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu guys. Tentu. Nah, nah, ini bisa bukan fisik tapi pikiran. Ini alasan pula di genset. Nah, sebenarnya nih di genset belum terlalu banyak yang tahu mungkin ya. Cuman nih bisa jadi yang menarik gitu. Atau penjelasan apa itu sapioseksual gitu ya. Bisa diatur-atur aja. Bukan fisik tapi pikiran. Tapi ini menarik juga. Oke, kita bisa pastekan aja di sini. Nah, oke. Di sini kita belum ada label ya. Terus di bagian bawah coba kita atur ya. Kalau mau pakai lokasi terserah. Sini gua rasa sih nggak pakai. Oke. Nah, untuk gambar sini kita cari dari Pixabay. Nah, coba kita cari sapioseksual. Sapioseksual. Oke, apakah ada? Nah, kalau nggak ada, kita cari yang namanya uh, orang cerdas. Nah, kita pakai yang namanya orang cerdas. Nah, di sini pilih aja teman-teman. Ini boleh ya. Ini boleh dipakai. Terserah teman-teman. Pokoknya yang menggambarkan orang yang kira-kira cerdas gitu. Oke, intinya orang yang tertarik dengan orang yang cerdas atau orang sedang di panggung atau pembicara ya gitu ya. Nah, sini agak susah ya. Atau bisa cari pembicara. Nah, jadi bisa dimasukkan ya seperti ini. Ini bagus nih ya. Tapi ini dari iStock bukan dari Pixabay. Kita cari ke bawah. Nah, ini boleh. Dia seperti itu ya. Ini tinggal dipilih-pilih aja. Ini boleh ya. Nanti kalau teman-teman mau tambahin teks juga boleh. Kalau gue sendiri sih sukanya polosan aja ya. Nah, untuk gambarnya di sini kita download yang ukuran standar aja. Oke.
Kita tunggu. Nah, ini sudah di-download. Langsung kita pilih bagian atas ini, kita enter dikit. Lalu kita upload ke komputer. Sini dari komputer maksudnya ya. Ya kita unduhan. Nah, ini Woman. Nah, jadi seperti itu. Ini udah gampang ya, udah jadi artikelnya. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini gue bikin ekstra besar biasanya. Oke, kita atur aja. Sini atur menarik teman-teman ya. Oke, sini kita tambahkan sumber ya. Sumber gambar pixabay. Pixabay.com. Oke, ini ya pixabay.com. Jadi biasanya gue pakai situs pixabay.com atau Pexel ya. Oke, jadi seperti itu. Ini udah cukup dan udah jadi artikel dengan bantuan ChatGPT. Nah, ini halo semua. Nah, ini bisa kita ubah thumbnailnya di bagian sini mungkin ya. Jadi biar masuk ada teks bagian atas ya. Enggak halo semua gitu dong ya. Oke, kita sini atur. Oke, gue rasa segini aja udah cukup. Nah, halo semua. Sini. Sini kita pakai pemikiran harus bebas. Nah, oke. Ini kita ikut sini aja. Halo semua ya. Jadi jangan tebel. Halo semua. Ini kita bikin tanpa bold. Oke. Pemikiran harus bebas. Halo semua. Kali ini. Oke. Nah, gua rasa udah bagus, udah diatur ya. Jadi di sini udah sesuai permintaan kita yang mana terima kasih sudah membaca, semoga menambah wawasan baru. Nah, jadi ini yang tadi kita udah minta di mana gue bilang di bagian terakhir ya, yaitu untuk artikelnya 300 kata sudah, yaitu kemungkinan 300 kata. Dan untuk bagian atas ya diakhiri terima kasih sudah membaca, semoga menambah wawasan baru ya. Ini ya udah menambah wawasan baru, sudah otomatis ditulis ya. Untuk tagnya gunanya di mana? Ini bisa dipakai boleh enggak? Itu tergantung. Untuk misalnya seperti WordPress juga bisa. Kalau di sini di Blogspot nggak ada ya. Jadi kita nggak usah. Oke. Mungkin di bagian label juga bisa. Misalkan label sapioseksual atau judulnya terserah teman-teman gitu. Misalkan kayak ini kan soal motivasi kali ya, atau wawasan baru gitu, tinggal ditambahkan aja. Oke, di sini kita langsung aja publishkan ya untuk judulnya. Bukan fisik, tapi pikiran. Ini alasan sapioseksual populer di Gen Z. Oke, kita bisa terserah teman-teman judulnya ini boleh coba dicek aja di bagian keyword ya Google Trend gitu, apakah ini relevan apa enggak gitu ya. Oke, langsung aja kita tinggal publishkan. Kita konfirmasi. Ini kita tanpa perhatiin jauh ya. Jadi langsung aja kita lihat artikelnya dan kita lihat. Nah, bukan fisik tapi pikiran. Ini alasan seksual populer di Gen Z. Nah, ini memang belum populer ya, tapi semoga menjadi populer gitu. Dan untuk ratanya gue lupa bilang ya di sini. Untuk ratanya kita buat rata tengah aja ya. Bukan rata tengah tapi sama rata. Kita buat sama rata ya. Oke. Sini kita juga buat sama rata. Biar lebih enak aja gitu dibacanya. Nice. Oke. Kita perbarui. Oke, jika sudah kita lihat ya di bagian sini thumbnailnya. Nah, bukan fisik tapi pikiran. Ini alasan sampai seksual populer di Gen Z. Nah, nanti ini kita coba aja ke depannya, semoga bisa keterima Google AdSense ya, atau Adsera juga bisa sih. Langsung didaftarkan Adsera juga bagus, cuman gua rasa kita harus bangun trafficnya dulu gitu. Cuman nih ya, yaudah ini udah jadi artikel ya dengan bantuan ChatGPT. Gampang banget ya. Ini benar-benar trik, tips dan semoga membantu lah, semoga bermanfaat gitu ya. Ini yang dipakai para beberapa
penulis lainnya gitu ya. Yang mungkin sebenarnya bukan malas ya, ChatGPT justru memudahkan kita untuk merapihkan kata gitu ya. Oke, gua rasa gitu aja mungkin pembahasan video kali ini untuk cara buat artikel dengan bantuan ChatGPT. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ya dan ikutin juga belajar Blogspot. Semoga kita nanti bisa sama-sama cuan bareng ya dengan dari website aja. Oke, kita akhiri di sini. Semoga bermanfaat dan langsung aja teman-teman praktekkan. Thank you udah nonton dan ikuti video ini. Jangan lupa like, comment, dan share and subscribe. Thank you. Dah.